merupakan penggerak Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI, Sekretaris Umum Guru Mata Pelajaran Matematika Indonesia Ikmatindo, Sekretaris Rasehan dalam Jaringan Sadar IGI, Komite Learning Komite Sains Kalkulator Scientific LCSC Casio Indonesia. Prestasi beliau adalah semifinalis ONIP PEM-PTK Matematika Yogyakarta 2013, juara 1 ONIP PEM-PTK Matematika Yogyakarta 2015, PKB PEM-PTK Matematika Yogyakarta 2016, finalis Simposium KGN 2016 di Sentul, Jakarta. Kemudian pengalaman beliau merupakan alumni internship program in Korea National University of Education Korea Selatan tahun 2019, alumni Academic Writing Semiokitab in Matematika 2020, dan 6 penerima IBAH Riset Semio Exam 2020. Dan yang terbaru dan yang akan nanti beliau juga adakan peserta Sampurna ya Bu Chan ya di Semiokitab kalau saya nggak salah 5 Juli. Selamat ya Bu Chan. Samratulangi Award ya. Ya, prestasi yang luar biasa ini mari kita sama-sama mendapatkan ilmu dari beliau, berbagi. Mudah-mudahan sangat berguna sekali bagi kita sebagai guru dan sebagai pendidik dan juga memotivasi kita untuk lebih bagus lagi dalam berkarya. Oleh karena itu, kita mulai saja waktu dan tempat kita persediakan kepada Bu Chan. Untuk Bu Chan, kita persilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yulinar yang sudah memperkenalkan saya kembali. Kita sudah beberapa kali ya Bu sama-sama tayang di LCSC. Terima Ya, kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat LCSC. Ini kenapa seperti ini? Yang sudah setia belajar kembali setelah ini kita tayang ini ya, tayang kedua ya setelah break ya betul. Lebaran. Yang kedua. Iya, oke. Mudah-mudahan motivasinya bisa saya penuhi ya Bapak Ibu sekalian. Artinya judul yang terpampang di layar itu bisa memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Sebentar, ini kok saya mulai stuck lagi nih. Oke, izin saya share screen dulu. Agak lama nih Bu Yul. Ya, halo. Bu
Bu Chan? Ya, halo Bu Yu. Iya. Laptop saya biasa seperti ini, jadi sambil layarnya stabil, saya bicara lewat HP. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar tampilan dari Bu Chan karena beliau memang jauh juga dari Papua, mungkin karena iklim dan situasi dan lain hal, maka kita menunggu sebentar. Mudah-mudahan berhasil. Tadi bisa kok Bu Chan. Ya, itulah. Soalnya waktu hari Sabtu juga seperti ini. Baik, sambil menunggu layarnya stabil, Bapak Ibu. Anggap saja ini podcast ya. Baik, seperti judul yang saya ajukan di flyer, itu kita malam hari ini akan berdiskusi berdasarkan hasil kami ya. Kenapa saya sebut kami? Karena beberapa Master Casio, saya, Ibu Yulinar, kemudian Pak Kairudin, dan Ibu Teti, itu sama-sama mengikuti pelatihan yang diadakan oleh P4TK Matematika Yogyakarta. Ada 3 region, tapi Ibu Yulinar, Pak Kai, dan Ibu Teti di region Jakarta, saya di Makassar. Jadi materi kita sama. Halo Bu Yul, suara saya terdengar? Ya, terdengar? Jelas? Iya, ini di laptop saya masih muter soalnya. Ya. Ya, jadi saya ulangi, saya akan membuka, saya sebagai pembuka ya, nanti pada sesi-sesi berikutnya, itu Ibu Yulinar, Pak Kairudin, dan Ibu Teti akan memperkaya diskusi kita malam hari ini. Kami berempat ini wajib membagikan apa yang kami terima pada saat pelatihan kemarin. Kita 5 hari ya Bu Yul ya? Iya, 5 hari. Hari 5 Senin hari, sampai Sabtu. ya 5 hari itu ada 5 modul, terus kita juga nanti diakhiri dengan peer teaching ya di situ. Ya. Jadi mengapa P4TK mengadakan kegiatan ini, karena kita tahu bersama bahwa prestasi PISA Indonesia itu tidak pernah di atas rata-rata internasional, gitu ya. Bahkan dua tes PISA terakhir itu bahkan sempat turun. Jadi itu yang mendorong P4TK sebenarnya diminta oleh pemerintah untuk menginisiasi gimana caranya prestasi PISA kita itu bisa naik poinnya. Bahkan sampai wanti-wanti ya Bu Yul, kita dipesan untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia menyiapkan siswa-siswi kita jika pada tes sebenarnya 2021, tapi diundur menjadi 2022. Kalau misalnya siswa kita itu dijadikan sampel, diharapkan siswa kita adalah siswa yang sudah disiapkan, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa SMA? Ini sudah kelihatan Bu Yul? Mulai Bu Chandra, sedang Iya. proses. Jadi PISA itu sebagaimana teman-teman sekalian ketahui, pasti sudah familiar, itu kan assessment yang diselenggarakan oleh organisasi ekonomi OECD, ya organisasi ekonomi, tapi dia mempengaruhi semua aspek, apakah itu pendidikan, semuanya ya, itu dari hasil asesmen OECD. Oke, sudah kelihatan ya, Bu Yul? Sudah. Oke, sebelumnya sudah ada yang raise hand. Gimana Ibu Chan? Kita masuk dulu materi ya. Boleh juga nih sambil saya ini. Mau bertanya apa? Oke, Pak Andi.
Oke, silakan Pak Andi. Atau mungkin ini ke senggol aja. Halo, Bu Yul. Oke, nampaknya sudah Pak. Langsung aja mungkin dulu Bu Chan. Ya, langsung aja. Mungkin ke Karena senggol. kita belum materi ya. Iya, ya, baik. Baik, Bapak Ibu, judul kita malam ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi berorientasi Suaranya dibantu Bu Chan lebih jelas lagi. Ya, ini gimana? Bisa terdengar ya? Baik. Ya, terdengar. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang saya akan bagi adalah hasil dari apa yang kami terima, yang kami berempat terima pada pelatihan yang diselenggarakan oleh PPATK Matematika. Nah, karena malam ini disponsori oleh Casio, maka ada yang kami selipkan bagaimana mengoperasikan Casio ClassWiz yang kaitannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau host berorientasi pisah. Mungkin seperti itu latar belakangnya. Bisa bergeser ya. Suara jam ya, Bu? Ya. Ini masih muter. Ya, jadi ini diseminasi kami. Kalau pindah slide itu dia harus muter dulu, Bu. Oke, sudah Bu Chan. Ya, tapi dia nggak smooth pindahnya. Bapak Ibu, sebelumnya bagi yang Bapak Ibu yang ada bertanya nanti boleh menulis di kolom chat atau raise hand. Dan saya juga ingin menyapa Bapak kita, Bapak Master Trainer kita, Bapak Jadir. Selamat malam Pak, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat saja. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam, Pak. Amin. Amin. Oke. Ya, jadi saya mencoba menggabungkan antara apa yang kami terima pada pelatihan kemarin dengan kelebihan dari Casio ClassWiz ini untuk bisa kita padukan pada saat pembelajaran. Ini itu idenya. Oke, Bapak Ibu, kemarin kami menerima materi, ada 5 materi. Ya, tapi 5 materi ini tentu saja saya tidak akan uraikan sebagaimana pada saat kami menerima pelatihan itu, tetapi yang akan kami bagi adalah ide-idenya ya. Ide-idenya yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa mengapa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sangat penting. Kalau dikaitkan dengan soal-soal PISA, itu memang soal-soal PISA sangat sangat menuntut kita untuk berpikir tingkat tinggi seperti itu. Dan dipandang bahwa soal-soal yang selama ini diberikan kepada siswa ataupun yang selama ini kita lebih geluti itu adalah soal-soal yang masih belum ke arah yang berpikir tingkat tinggi. Maka dipesankan dalam pelatihan kemarin kita guru-guru mulai menyisipkan, mulai melatihkan atau mulai merancang pembelajaran yang berorientasi pisah, artinya pembelajaran berbasis masalah. Nah, apakah masalahnya itu harus seperti pisah ya enggak juga ya. Jadi ciri masalah yang berpikir tingkat tinggi itu kan artinya dia menuntut yang C4, C5, C6. Kita tahu C1 sampai C6 itu yang sudah direvisi oleh Laser Control itu. Jadi kita diminta untuk setelah siswa
mengetahui, kemudian mengingat, mengetahui, mengaplikasikan, begitu ya. Nah, rata-rata kan kita langsung berhenti sudah sampai C3 aja. Setelah siswa sudah bisa menerapkan rumus, ya sudah kemudian selesai. Padahal kita diminta untuk melanjutkan ke tahap berpikir selanjutnya, analisis, sintesis sampai ke create, seperti itu. Iya, beberapa kali saya pernah, mungkin teman-teman juga pernah mengikuti kegiatan mulai dari tahun berapa ya digadang-gadang soal-soal PISA untuk diinsertkan di ujian nasional misalnya ya, kan kita diminta untuk berlatih itu guru-guru aja buatnya itu susah. Saya pernah di wakakur itu di BIMTEK di Bogor, kemudian dilatih. Itu satu soal aja kita bisa berjam-jam. Nah, jadi kita guru saja untuk merancang soal yang berorientasi bisakah atau yang berpikir tingkat tinggi itu memang tidak mudah. Nah, mengapa kita diminta untuk berorientasi bisa itu dianggap sebagai contoh, bisa kita jadikan salah satu kiblat juga untuk seperti ini loh soal-soal yang berorientasi bisa itu atau yang berpikir tingkat tinggi itu. Mau pindah slide. Nah, Bapak Ibu yang akan saya sampaikan nanti akan lebih fokus pada aplikasi ini. Nanti Bu Yulina saya akan share linknya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini. Aplikasi ini memang disebarluaskan oleh Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Bapak Ibu bisa menyebarluaskannya karena ini memang ditujukan untuk kita guru-guru berlatih, bisa juga kita sendiri, bisa juga kita berikan kepada siswa untuk mencoba membiasakan gitu. Apakah soal-soal ini nanti akan serupa seperti asesmen nasional seperti yang kita tahu AKM itu ya disampaikan pada saat pelatihan kemarin akan seperti itu. Jadi ini mereka juga sedang uji coba dan soal-soalnya sudah sudah dibuat mirip gitu, buat mirip. Bapak Ibu saya bisa kalau Bu Yul putuskah? Bu Yulinar? Ya Bu Chan? Belum bergerak ya, PowerPoint saya belum bergerak. Belum, masih didiseminasi. Oh ya Allah, padahal sudah geser ini. Jangan-jangan saya terlempar dari Webex, Bu. Lempar dari Webex, tapi suara Bu Chandra ada? Ya, ini saya masuk dari HP. Oh, dari HP. Iya. Itu ya, Bu Chandra JSDI ini ya? Iya. Berarti saya kelempar, Bu. Ini saya takutkan. Berarti masuk lagi ya, Bu Chan? Iya. Atau Bu Yul bisa bantu saya share. Saya coba masukin. Maksudnya? Bisa bantu saya share PPT? Oh, PowerPoint-nya? Jadi nanti saya jelaskan lewat handphone. Oke. Saya coba dulu ya. Bisa coba masuk juga.
Iya, Bapak Ibu sambil menunggu semuanya ready. Jadi begini, sebenarnya pada saat pelatihan itu, ini ya ada pertanyaan dalam diri saya juga gitu, karena harapan untuk, jadi ceritanya kan kita ini di bawah ya, di bawah rata-rata internasional ya, secara PISA gitu. Tapi terus kita di guru-guru ini ditatar untuk bisa paham bagaimana apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian mencoba menerapkan di pembelajaran dan kemudian melatihkan beberapa soal-soal kepada siswa untuk mencapai untuk menaikkan posisi kita di PISA 2002 itu. Nah, dalam pemikiran saya, mungkin juga pemikiran teman-teman, apakah mungkin gitu? Apakah mungkin kita mengejar dalam waktu yang singkat ini bisa menaikkan di tahun 2022? Karena persoalannya merubah seseorang untuk berpikir dari yang rata-rata menjadi yang berpikir tingkat tinggi itu kan juga tidak mudah ya. Jadi kalau saya mengajak kepada teman-teman semua, kita kan acuannya taksonomi Bloom ya. Jadi sebenarnya saya mengajak kepada teman-teman semua, mau dari mata pelajaran manapun, kita mestinya menyempurnakan taksonomi itu dalam setiap proses pembelajaran kita. Artinya jangan hanya berhenti di C3 saja kemudian selesai. Gitu. Ada satu artikel ilmiah saya yang saya ikutkan di ATCM, Bu. Itu kita bisa kok memodifikasi soal kita yang C1, C2 itu sampai naik ke C6 sebenarnya. Atau C4, C5 seperti itu. Jadi saran saya jangan patokannya pada oh ya biar pisahnya naik, nggak, jangan. Jadi, justru sebenarnya yang harus kita lakukan adalah diri kita sendiri melakukan perubahan itu di kelas sambil. Nah, semangat itu sebenarnya ingin saya share kepada teman-teman semua. Oke, Bu Chandra, gimana Bu Chandra? Masih gelap, Bu. Masih gelap? Belum nampak ya? Ya. Berarti saya harus keluar lagi mungkin bantunya ini ya? Ya, memang kasus beberapa kali Webex seperti ini, Bu. Ya, Bu Umi ya. Jadi setelah dia berganti logo, ini kasusnya suka gitu. Begitu share screen dia nge-lag. Jadi gimana lagi? Mbak Ivi gimana ini Mbak Ivi? Mbak Ivi? Ini saya coba masuk lagi, Bu. Coba masuk lagi. Ibu coba, saya juga coba. Lagi ya. Saya tutup lagi. Iya. Ya, jadi panduannya adalah taksonomi Bloom itu ya, Bapak Ibu. Karena seperti yang saya sampaikan di beberapa materi saya, tayangan yang di Papua Barat juga kemarin, saya sampaikan bahwa pada saat saya ke Korea Selatan, itu mereka tidak mengenal HOTS, Bu Yul. Mereka nggak mengenal HOTS. Jadi, pembelajaran itu ya HOTS, gitu. Jadi, pembelajaran itu adalah pembelajaran yang sampai ke level C6, seperti itu. Makanya, ketika kita mengkotak-kotakan ada LOTS, ada MOTS, atau HOTS, itu sebetulnya mereka tidak mengenal itu. Jadi belajar yang sempurna ada belajar yang sampai ke level C6. Nah, itu yang mungkin harus menjadi semangat kita bersama, karena anak-anak itu berhak untuk mencapai level yang tinggi. Nah, kadang-kadang kita main aman sampai menerapkan kemudian selesai. Padahal ya karena kejar tayang, kejar KD seperti itu. Padahal sebenarnya, makanya mengapa kalkulator itu kita gunakan untuk menyingkat waktu gitu. Kadang-kadang kalau kita fokus pada prosedural aja, maka waktu akan habis. Nah, tapi kalau kita menggunakan kalkulator, akan ada waktu yang cukup banyak anak-anak kita ajak untuk ke level selanjutnya. Jadi menganalisis. Saya langsung aja share ini ya, Bu ya. Ya, silakan.
Chan? Saya matikan kamera aja supaya dia kuat. Kalau sampai ke materi Bu, kita bertanya bisa nggak? Boleh Pak. Ya, perkenalkan nama saya Usman dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya sebenarnya guru mata pelajaran kimia. Ya, tapi saya tertarik dengan materi ini. Ya, mudah-mudahan saya bisa kolaborasikan ke materi ke bidang studi saya. Nah, tadi yang menarik saya dengar dari penjelasan Ibu, ya seperti di Korea itu adalah mereka sudah melakukan pendidikan itu dari jenjang pemikiran yang rendah sampai ke jenjang pemikiran yang tinggi, antara C1 ke C6. Nah, tadi sempat saya dengar bahwa ternyata C1 itu bisa kita naikkan statusnya menjadi C2, C3 sampai C6. Nah, kira-kira langkah-langkah bagaimana itu Bu Anunya? Atau misalnya kita kasih soal, misalnya anak itu kita kasih dalam bentuk misalnya penjumlahan. Ya, kemudian dalam penjumlahan kita kasih dalam bentuk perkalian atau bilangan eksponen misalnya yang lebih tinggi. Apa seperti itu? Ini saya kasih contoh ya Pak ya. Jadi sambil dia muter. Misalnya ini yang saya kasih contoh. Bapak hadir waktu IGI Papua Barat ada tayangan saya kemarin? Hadir enggak? Tidak. Iya, jadi contoh sederhananya gini. Iya, contoh sederhananya kalau matematika itu misalnya 1 tambah 1 berapa gitu. Kan 2 ya. Itu anak-anak pakai kalkulator juga bisa. Gitu. Atau berapa tambah berapa kali berapa, pakai aplikasi segala macam juga bisa. Tapi kalau misalnya kita balik, berapa tambah berapa sama dengan 1, itu kalaupun mereka pakai kalkulator tidak bisa otomatis gitu, karena berapa tambah berapa sama dengan 1 itu bisa macam-macam, bisa 199, bisa negatif 1 tambah 2, bisa setengah tambah setengah. Jadi bisa, kalau kita mau pakai apa, desimal, mau pakai apa, seperti itu. Nah itu contoh bahwa kita harus merubah. Bahkan ada yang satu yang menarik sih yang pernah disampaikan sama Pak Bungkus kalau tidak salah ya, dari Samuel Kitab itu, gimana sih caranya membuat soal yang berpikir tingkat tinggi dibalik. Misalnya kita suka kalau di fisika tuh. Halo, ini kok ribet ya. Jadi biasanya misalnya apakah kepanjangan dari pramuka misalnya, ya kita bisa balik gitu. Ya, jadi dibalik itu misalnya kita coba supaya anak-anak menjelaskan pramuka itu dalam pemikiran Anda itu apa, seperti itu. Bahkan di waktu guru bahasa Indonesia, saya pernah punya teman guru berprestasi, guru bahasa Indonesia itu dia memancing berapa banyak kosakata yang anak-anak miliki dengan menayangkan pertama hurufnya aja gitu ya. Misalnya ditampilkan huruf kata Jakarta. Nah, dalam pemikiran Anda, Jakarta itu apa yang kalian bayangkan? Ditulis. Udah gitu foto. Nah, foto apa? Misalnya foto tentang Monas. Nah, Anda tuliskan apa yang terbayang dari foto itu. Kemudian ditampilkan video, seperti itu. Jadi, kita punya teknik-teknik di mana bukan sekedar apa, berapa, seperti itu. Jadi kalau kita punya 5W1H, itu harus dipakai semua. Apa, siapa, mengapa. Okay. Dan kalau saya melihat, kalau kita mau mengajak anak-anak berpikir tingkat tinggi, itu kan memang banyak ya kumpulan pertanyaannya Pak ya. Dengan mengapa, itu sudah berpikir tingkat tinggi. Karena anak-anak terpaksa untuk mengeluarkan seluruh pengetahuannya untuk menjelaskan apa yang dia seperti itu. Berarti pada dasarnya kita sebagai pendidik itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan anak, seperti itu. Oh iya Pak, betul. Karena kan gini,
sebenarnya sekarang ya di era sekarang seluruh fasilitas kan sudah ada, seluruh fasilitas, iya kan? Nah, tinggal bagaimana anak-anak mengambil kesimpulan dari apa yang mereka ketahui. Jadi bukan lagi ini luas lantai berapa misalnya. Bukan kita berapa kali berapa supaya dapat luas lantai, enggak kan? Tapi misalnya dengan lantai bentuknya lingkaran misalnya berapa tehel yang ini atau Bisa terpasang. macam-macam seperti itu. Jadi sudah ke problem solving. Ini ada contoh soal. Jadi ini aplikasi yang dibuat oleh Pusmenjar, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mengadopsi bentuk-bentuk dari soal dari PISA. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke website OECD PISA, atau saya buka dulu ya. OECD. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya. Nah, OECD PISA test ini kelihatan kah Bu Yul? Kelihatan, Bu? Ya, artinya gini, jangan sampai yang kebayang ya kalau saya, jangan sampai kita ingin tes PISA kita tinggi, kemudian kita drill anak-anak dengan soal-soal PISA. Nah, itu menurut saya nggak benar. Ya. Artinya anak-anak itu tetap kemampuan dasar itu tetap kita berikan, bukan seperti itu. Oh iya harus Pak, harus. Biasanya saya tuh memastikan konsep anak-anak kuat dulu. Nah, tapi terus kita jangan berhenti misalnya ketika anak-anak sudah tahu, terus kita tidak lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya kita mau lanjutkan, biasanya saya itu yang perlu mereka ketahui tidak harus dihafal. Kalau misalnya dihafal, ya sudah biasanya kita langsung sebutkan, ulangi lagi rumusnya, misalnya seperti itu. Kita sudah merasa cukup, padahal itu enggak. Bentar ya, di CD 2001. Ini. Kan Bapak Ibu sekalian, soal-soal PISA itu bukan hanya melulu soal matematika, karena kalau bisa dilihat ini kan terpadu. Ada ekonominya, ada sainsnya di sana. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga perlu memperkaya wawasan kita, bukan hanya pengetahuan kita saja yang kita berikan kepada anak-anak, tapi kita coba kaitkan. Karena pada dasarnya masalah kontekstual itu kan tidak pernah berdiri sendiri. Ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah contoh soal yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini diberikan contohnya ada 7. Ini kalau kita klik. Nah, ini semuanya tema ya, ada temanya. Jadi ada konteksnya. Nah, mungkin kita juga kita biasakan kepada anak-anak untuk memberikan soal-soal yang kontekstual. Nah, kemarin disampaikan oleh pemateri dari Syamil Kitab, Pak Yoga, itu bukan berarti konteks yang jauh dari siswa. Jadi diharapkan pada saat kita memberikan soal itu kepada anak adalah konteks yang dekat, yang supaya mereka bisa pertama mereka bisa familiar dengan soal itu, kemudian merasakan bahwa ketika mereka memecahkan itu memiliki dampak, memiliki manfaat kepada mereka. Putar ya. Yang saya akan tampilkan adalah salah satu contoh gimana kita menaikkan itu loh Pak. Ya, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Nanti Indonesia akan memilih moda ini, digital. Jadi kan ada yang berbasis kertas, ada yang berbasis
aplikasi. Nah, Indonesia kemungkinan, jadi gini kata dari Ibu apa ya kemarin menyampaikan itu, kalau Indonesia mau menggunakan aplikasi, maka seterusnya dia tidak boleh pindah, gitu, tetap aplikasi. Tapi kalau berbasis kertas, ya tetap berbasis kertas. Tapi saya melihat kalau Pusmenjar sudah sudah mengembangkan aplikasi ini, berarti bisa diduga bahwa kemungkinan besar Indonesia akan mengikuti yang moda aplikasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, jadi soalnya ini menuntut untuk literat ya. Jadi literasi matematikanya di sini ada. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini kalkulator sudah tersemat di sana. Ini artinya komputasi berhitung bukan lagi sesuatu yang harus diingat gitu. Tapi kalkulator merupakan alat bantu untuk siswa atau seseorang memecahkan masalah. Jadi di sini, ya memang di sini dia tidak interaktif. Ini hanya nah tampilannya ini Bapak Ibu sudah dikembangkan oleh Pusmenjar, bagaimana yang tadi saya tampilkan. Gitu ya, itu bisa dilihat sendiri Bapak Ibu soalnya. Oke, jadi ini soal yang nanti link aplikasinya Bapak Ibu bisa ambil, nanti saya akan share di kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini aplikasinya sudah mirip dengan yang dikembangkan oleh OECD seperti ini. Ini saya ambil contoh misalnya. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan pembelajaran, kan kadang-kadang kita sebagai guru matematika mengharamkan siswa untuk menggunakan alat bantu. Tidak boleh menggunakan kalkulator, gitu. Tidak boleh pakai HP untuk menghitung. Nah, mungkin bisa begitu untuk mengukur misalnya daya ingat siswa terhadap rumus-rumus atau keterampilan prosedural tertentu, itu boleh. Tapi ketika kita sudah masuk pada kita menginginkan siswa untuk bisa menganalisis, ya, mengevaluasi seperti itu, saya menyarankan kita tetap menggunakan alat bantu, kalkulator ataupun aplikasi yang lainnya, karena kita fokus pada bagaimana siswa memecahkan masalah, bukan pada bagaimana siswa terampil berhitung. Dokter ya. Bu Yul, ada pertanyaan kah? Sambil menunggu ini muter. Oke, baik. Bapak Ibu, sejauh ini Bu Chandra sudah mengatakan bahwa permasalahan kontekstual itu yang perlu dipecahkan oleh siswa untuk menggali ide dan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah yang akan diselesaikan. Jadi kehadiran kalkulator adalah untuk membantu agar perhitungannya bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Begitu ya Bu Chan ya? Oke, Iya. Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya, silahkan boleh raise hand atau langsung ditulis di Sambil kolom chat. menunggu ini ya. Ya, sejauh ini belum ada Bu Chan. Oke. Assalamualaikum Bu Chan. Salam. Ya, silahkan. Tadi Dari sudah mana, raise Pak? hand Bu Chan. Assalamualaikum, nama saya Bungkos Bu Chan dari Jawa Timur. Oh iya, gimana Oke. Pak? Ini terkait dengan Bu Chan. Materi malam hari ini yang berbicara tentang berpikir tingkat tinggi atau hot gitu Bu Chan. Apa yang dipaparkan Bu Chan tadi terkait
soal-soal yang standar visa gitu loh Bu Chan, yang dianggap sulit bahkan oleh gurunya sendiri, bahkan juga ketika diimplementasikan kepada siswa mungkin juga dianggap sulit Bu Chan. Apakah pertanyaan saya Bu Chan begini, apakah soal hot itu yang berpikir tingkat tinggi selalu identik dengan soal yang sulit Bu Chan? Dan apakah soal lot itu selamanya dianggap mudah? Karena begini Bu Chan, paradigma seperti itu bisa saja berbanding terbalik kepada anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar atau les-les di luar Bu Chan. Dan apakah juga bisa ini loh Bu Chan, paradigma itu bisa ditepis gitu katakanlah dengan karakteristik berpikir siswa kalau sarana prasarananya sudah lengkap di lembaga itu, bahkan juga katakanlah di perkotaan, soal-soal hot itu juga bisa dianggap mudah bagi mereka Bu Chan. Mungkin saja bagi yang di desa-desa, walaupun di situ ada teknologi yang sudah masuk, tapi tidak pernah mengikuti bimbingan belajar, lalu guru-gurunya juga tidak ikut juga berliterasi dan tidak mau up to date tentang perkembangan teknologi, itu bisa juga mengkerangkeng pola pikir siswa Bu Chan gitu. Dan seperti apa Bu Chan karakteristik yang harus diperhatikan oleh guru dalam penilaian yang berbasis hot gitu loh Bu Chan. Terima kasih Bu Chan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bungkus. Iya. Ya gimana Bu? Ini masih belum geser ini ikutin saya. Iya, makasih Pak Bungkus. Pak Bungkus apa Pak Bungkus sih? Pak Bungkus Bu Chan. Pak Bungkus, iya makasih. Iya. Ya waktu di Iya Bu Chan, dari Jawa Timur di SMA Negeri 1 Pakong Bu Chan. Oke, makasih Pak sudah hadir untuk ada atensi untuk pada kegiatan ini. Iya. Iya Bu Chan. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa membaca berbagai referensi tentang soal-soal hot gitu ya, banyak sekali. Di situ sangat berbeda antara, jadi soal hot itu tidak harus sulit, ya, tidak harus sulit. Dicontohkan misalnya gini, misalnya berapa 0,1 dibagi 100 juta dipangkatkan 50 ya. Dikurangi ya akar seperti itu sepertinya kan secara tampilan itu sulit, padahal sebetulnya tidak. Jadi itu kategorinya jadi siswa bisa mengerjakan secara prosedural aja ya, hanya pengetahuan dia terampil itu bisa diselesaikan, tapi itu bukan termasuk hot. Jadi hot itu yang tadi Pak, jadi hot itu asal dia menggunakan pengetahuan yang cukup, tapi untuk menjawabnya itu tidak semudah tidak mudah bagi dia untuk langsung menjawab. Contohnya kayak tadi 1 tambah 1 itu kan itu 2, iya toh. Tapi kalau dibalik berapa tambah berapa sama dengan 2 itu kan nggak mudah. Nah gitu loh. Padahal kan cuma tambah-tambahan seperti itu. Jadi soal-soal yang membuat seseorang itu mungkin bukan hanya siswa loh, tapi kita saja kalau misalnya ditanya berapa tambah berapa sama dengan 2 itu kan kita merenung dulu. Ya, karena jadi bisa juga kategorinya soal-soal hal adalah soal-soal yang terbuka kategorinya atau soal-soal problem solving. Jadi soal problem solving itu soal-soal yang prosedurnya itu tidak otomatis ditemukan. Jadi banyak jalan menuju Roma seperti itulah ya. Kayak gitu Pak Bungkus, itu untuk ciri-ciri soal host. Jadi jika soal itu dengan pengetahuan yang sederhana aja, tapi membuat siswa untuk bernalar, menggunakan nalarnya, itu kategorinya adalah host. Mungkin itu jawabannya. Kemudian yang untuk penilaian, ada yang menarik. Jadi waktu di webinar JSDI pada saat itu, Pak Indra Harismi Aji ya, beliau narasumber untuk JSDI menyampaikan tentang STEM. Jadi DKI Jakarta ini sudah melatih guru-gurunya untuk meningkatkan
kemampuan berpikir siswanya dengan melatihkan guru-gurunya untuk melakukan pembelajaran berbasis STEM. Jadi mungkin STEM itu bagi kita apa susah gitu ya. Tapi beliau mengatakan yang contohnya sederhana misalnya gini. Ini contoh soal masalah STEM di SD. Contohnya misalnya simpulkan atau buktikan seperti apa rambut dari Pangeran Diponegoro. Itu bagi siswa SD. Mungkin kalau kita yang ditanya seperti itu, kita juga bakal merenung kan, rambut Pangeran Diponegoro kayak gimana ya? Karena selama ini kan foto-foto beliau selalu memakai sorban. Jadi masalah seperti itu, masalah yang membuat kita merenung sejenak, kemudian menggunakan seluruh pengetahuan kita untuk menjawabnya. Nah, untuk soal seperti itu kan mau nggak mau kita mencari referensi yang lain. Pangeran Diponegoro misalnya hidupnya di tahun berapa? Nah, pada tahun itu rata-rata misalnya dia dari suku mana? Seperti itu kan nggak mulailah kita melakukan pencarian untuk melakukan pembuktian seperti itu. Nah, kita kan pada soal seperti itu sejarahnya kan dapat. Nanti mereka sampai pada pada saat menyimpulkan dia sudah melakukan pendekatan saintifik sebenarnya di situ. Jadi memang pintar-pintar kita memilih soal di mana siswa itu butuh usaha untuk membuktikannya, untuk menjawabnya, tapi bukan sekedar mengingat gitu. Ya, mungkin gitu. Saya belum sampai ke kalkulatornya dulu. Kita lanjut dulu ya, Pak Pungkus. Nanti ya untuk penilaian mudahnya adalah kita memakai memakai checklist gitu ya. Jadi misalnya kita mau mungkin pada sesi berikutnya ya untuk penilaian. Jadi Pak Indra Harismiaji itu mengusulkan kepada kita atau merekomendasikan kepada kita pada saat kita melakukan pembelajaran berbasis pembelajaran berpikir tingkat tinggi itu kita cukup melakukan checklist aja. Oh, dia terpenuhi untuk indikator itu. Jadi jangan dulu kita memberikan nilai. Dari situ baru kita melakukan evaluasi bersama, baru kemudian kita memberikan penilaian. Jadi penilaiannya bukan penilaian kuantitatif. Oke, jadi di sini saya lanjut dulu ya. Kalau misalnya belum, nanti kita diskusi lagi. Prof. Berry Kisher ini guru kami itu dalam melakukan riset kecil ya, bahwa kalkulator itu bisa memenuhi semuanya gitu. Dibandingkan komputer, tablet, internet seperti itu. Jadi komputer itu sebenarnya sebagai guru matematika perlu kita kenalkan, biasakan kepada anak-anak, jangan kita jauhkan, karena kalkulator membantu. Ya, ada 4 fungsinya: representasi, komputasi, eksplorasi, dan afirmasi. Ini fungsi-fungsi sudah pernah disinggung di LCS sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah download aplikasinya boleh disebarluaskan. Nah, menggunakan username dan password yang sudah saya kirim juga nanti ya, satu drive itu silahkan dicoba. Nanti soal-soal yang tadi bisa menjadi contoh dipakai dalam pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini soalnya itu untuk sisa, memang dikategorikan untuk SMP. Di sini ada 2, ada untuk bahasa, ada untuk matematika. Tapi semuanya bisa menjadi inspirasi kita kok, silahkan dicoba saja. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan coba memberi contoh bagaimana kita memodifikasi atau mengembangkan soal menjadi soal yang berpikir tingkat tinggi. Ya, ini adalah soal nomor 1. Kalau ya Bu Yul ya, soal nomor 1 ya. Ya. Ya, jadi soal-soal itu biasanya soal yang memang ada ceritanya, karena memang kita dituntut untuk berliterasi. Jadi soal ini kalau ini bisa di-scroll ya. Terus saya buka soal yang sebenarnya juga boleh. Yes. Ya, ini soal nomor 1 Bapak Ibu.
Saya muter, saya kembali ke PowerPoint aja. Ya, di sini soalnya sederhana. Oh. Bagi kita mungkin sederhana ya. Ya, soalnya seperti ini. Jadi siswa atau kita diminta untuk menyimak, gitu ya, menyimak apa yang diberikan, masalah yang diberikan, yang seperti ini. Ya, suatu industri rumah tangga memproduksi roti manis. Ya, jadi untuk membuatnya diharapkan dengan soal ini memang anak-anak sudah familiar. Oh iya roti ya gitu. Oh dibuat dengan bahan-bahan seperti ini. Anak-anak kan membaca. Nah, membaca tabel itu juga perlu dilatihkan karena tidak setiap anak itu mampu membaca tabel. Apa sih maksudnya? Nah, di kelas kita kita memberikan pengalaman belajar itu. Bagaimana cara membaca tabel? Jadi satuannya dipastikan sama, itu baru Nanda disuruh membaca. Oke. Jadi di sini ada bahannya untuk satu resep seperti itu ya. Nah di sini yang tersedia tepung terigu sekian. Nah pertanyaannya sederhana. Dengan jumlah stok yang ada di gudang, berapa roti manis yang mungkin dibuat? Nah, ini mengapa disebut soal HOTS? Karena untuk menjawabnya tidak serta-merta langsung bisa dijawab, gitu. Karena dia harus mencerna, ini maksudnya apa nih, gitu. Tabel yang kanan ini apa, tabel yang kiri apa. Ketika dia mulai menghubungkan untuk menjawab, itu sudah HOTS. Itu. Nah, kalau Bu Yulian gimana jawabnya, Bu, waktu itu? Ibu jawab apa, Bu? Jawabannya Bu Chan ya? Iya. Nah, oke. Kalau kita guru-guru kan bisa langsung menjawab, oh pakai ini gitu ya. Nah, pada malam hari ini, malam hari ini Bapak Ibu saya akan mengajak kalau pakai kalkulator bagaimana. Nah, dan hari ini saya akan menunjukkan bahwa keunggulan dari Classis untuk menjawab soal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sini kan pertanyaannya adalah berapa roti yang mungkin dibuat dengan bahan yang ada. Nah, secara logika ini mau pakai patokan yang mana? Mau pakai patokan ketersediaan terigu, gula, susu, mentega, garam, atau ragi, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, berarti siswa diminta untuk membandingkan ke 6 bahan ini. Nah, oke. Jadi sebetulnya kan kalau pakai operasi, kita pakai operasi apa? Ya, pakai operasi pembagian. Ya, pakai operasi pembagian aja kan, gitu. Jadi tersedianya 750. Berarti untuk ragi ya. Berarti kalau satu roti itu 4 gram, berarti 700 bagi 4. 750 bagi 4 sekian. Nah, di aplikasi ini siswa bisa langsung menghitung. Jadi di sini kalkulatornya ada. Terus langsung saja misalnya terigu 25.000 gram, ketersediaannya adalah 250. 25.000. Oke. Kemudian dibagi. Nah, untuk sampai kenapa dibagi itu juga kan perlu perenungan. Karena kan siswa mengenal 4 operasi ya, tambah kurang kali bagi. Diapakan ini? Dikali dibagi, diapakan. Nah, kalau kita kan tahu dibagi ya. Nah, anggap saja siswa tahu dibagi 50 ini 100. Nah, siswa akan menghitung satu persatu dan kemudian kalau terigu itu bisa dapat 100 adonan, kalau gula pasir berapa? Kan dia akan hitung semuanya. Kemudian membandingkan. Seperti itu ya cara mungkin salah satu cara berpikirnya ada seperti itu. Ya. Nah, seperti ini ya dibandingkan.
Oke. Nah, kalau kita kaitkan, seandainya misalnya karena topik pada malam hari adalah barisan, sebetulnya tanpa menggunakan alat hitung pun, kalau kita memahami cara berpikir induktif, ya, ini yang kita perlu latihkan kepada anak-anak. Jadi kita bisa mulai dari sini. Kalau ragi itu 1 adonan 4, berarti 2 adonan berapa? 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk garam seperti apa? Mentega seperti apa? Seperti itu, kemudian susu bubuk seperti apa. Nah, ini kan ada pola. Nah, Bapak Ibu, ternyata soal ini bisa kita giring anak-anak. Ini kan soal SMP ya. Nah, karena saya di SMA, jadi soal ini bisa kita bawakan di SMA dengan mengaitkan dengan topik barisan. Sebetulnya topik barisan ini sendiri di SD juga ada ya pola bilangan. Bahkan di soal-soal TPA itu juga pola bilangan, iya, di apa? Banyak ditemui dalam soal-soal TPA seperti itu. Jadi menemukan pola itu sangat penting ternyata bagi seseorang. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, polanya seperti apa? Ini, yang ketika N atau X gitu ya. Nah, ini kan harus siswa temukan. Sampai kepada 4N, 2N, 30N, dan seterusnya, ini kita minta siswa untuk menemukan. Nah, tadi kan pada saat mereka pakai kalkulator itu kan diperoleh 95 ya. 95 pada N95 ya gitu. Atau pada ke adonan 95 banyaknya. Nah, ini setelah kita bandingkan mengapa cukup. Nah, tabel ini bisa kita bawa dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar jawabannya 95 aja. Ya, tapi kita bisa memancing siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengapa pada adonan ke 95 atau 95 banyaknya itu merupakan jumlah yang mungkin. Nanti kan jawaban anak-anak beragam. Kenapa tidak 96? Karena kalau 96, ketersediaan susu bubuk nggak cukup. Walaupun yang lainnya misalnya cukup. Jadi pada kondisi seperti ini, sebenarnya sederhana aja, tetapi hanya memakai operasi perkalian, tetapi ketika ditampilkan dalam tabel, siswa kita ajak untuk membaca tabel, kemudian mengambil kesimpulan dari angka-angka yang ada. Nah, untuk membaca angka-angka juga perlu latihan atau perlu pengalaman belajar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini kenapa soal hot, karena siswa dengan membaca tabel ini akan menyimpulkan, akan membandingkan, kemudian menyimpulkan berdasarkan tabel yang ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai kalkulator? Kalau tadi kan cuma pakai kalkulator biasa juga bisa ya, pakai kali-kalian bisa. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba dengan Classwiz. Jadi keunggulannya Classwiz adalah ini kan pola barisan ya. Pola barisan ini sangat terkait dengan kalau bisa bagi guru matematika, ini kaitannya dengan fungsi. Ya, fungsi. Jadi ketika mendapatkan variabel seperti ini, aturan yang mengandung variabel seperti ini, berarti dia sudah masuknya ke fungsi. Jadi, untuk kalkulator kamu tuh lah menakut ke siapa ya? Aku lah bertanya, peserta siap, panitia siap, ya ke. Mau soal duit itu ku cari ke. Aduh, siapa ini? Iya. Bapak Ibu bisa kalau kita pakai Classwiz ini menu 9. Nah, gini loh Bu Yul, kadang-kadang dia suka. Oh iya. Iya. Sudah malah ya kakak tuh lah siapa yang bikin maker yang menakut nurut ke Pak. Jadi ini siapa ya? Bisa di-unmute, Pak.
Masih belum bisa bekerja kalkulatornya. Oke. Sambil menunggu ya Bapak Ibu. Jadi soal yang sederhana seperti tadi, kita bisa menggunakan cara berpikir induktif, gitu ya, metode induktif dalam berpikir. Jadi kalau satu gimana, kalau dua gimana, seperti itu, sampai dia menemukan pola. Setelah itu membandingkan. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa buat dalam, jadi misalnya kita buat dalam 3 kelompok. Ya, kemudian kita membuat LKPD seperti ini. Jadi mungkin bagi kita ini menjenuhkan, ya, siswa mencari satu-satu, kemudian siswa mengisinya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu pengalaman ini sangat berharga bagi siswa. Jadi ketika misalnya yang tadi di soal sebelumnya dia cari pakai kalkulator satu-satu, nah untuk kalau pakai class quiz ini bisa satu kaligus. Jadi misalnya untuk yang ragi itu kan 4N. Jadi 4, di sini N kita ganti dengan X, seperti itu. Dan untuk untuk fungsi yang kedua, GX, kita pakai yang garam, jadi 2X. Jadi pada intinya siswa mencari satu-satu juga bisa, tetapi kalau dengan bantuan kalkulator klasik ini bisa sekaligus. Kemudian nanti siswa menginput. Jadi maksudnya adalah dengan LKPD ini siswa mengamati pergerakan bilangan seperti itu ya. Jadi perubahan bilangan. Oh ternyata ada polanya sehingga diminta pada saat N dia seperti apa. Nah, pengalaman belajar ini sangat penting untuk mengasah siswa berpikir tinggi. Nah, kalkulator ini untuk apa gunanya? Untuk mengafirmasi, jadi mencocokkan. Jadi apa yang mereka pikirkan itu bisa cocok karena sudah digunakan kalkulator. Kalkulatornya masih belum jalan. Oke, soal berikutnya. Oke, Bu Chandra. Ya, halo. Kita sudah jam 8.20. Mungkin kita bisa tanya jawabnya kan udah Bu ya. Pertama? Belum Bu, belum. Nanti giveaway terakhir. Ya. Oke. Ya. Silakan. Lanjut Mohon Bu. bersabar ya. Ya, jadi saya sengaja pakai soal-soal yang sederhana. Ini kebetulan soal-soal awal ya yang di motivasi aksi ini Bapak Ibu. Jadi masih topiknya tentang roti. Jadi saya pikir contoh ini sudah sangat baik. Mengapa? Karena ini sudah familiar dengan kehidupan anak-anak. Ya. Nah, untuk soal berikutnya di sini, oh ya sudah ya, kita coba yang berikutnya. Ya. Jadi bukan sekedar jawaban, oh ya 95, tapi mengapa siswa menjawab 95 ini sangat menarik didiskusikan. Gitu, karena bisa jadi anak-anak punya cara yang lainnya mengapa mendapatkan 95 itu. Oke. Ini ada saya kembangkan. Ya, di soal berikutnya sebenarnya sederhana aja ya. Jadi diminta persentase. Oh, ini dia. Oke. Kalau tadi membandingkan dengan ketersediaan bahan, kalau ini pertanyaannya sederhana. Jadi masih topiknya roti. Jika pemilik toko roti memutuskan mengurangi gula pasir 20%, nah topik konsep persen ini juga sangat penting bagi anak-anak maupun kita ya. Kan diskon juga ada persen gitu ya, bunga bank juga pakai persen, jadi konsep persen yang penting. Maka gula pasir yang diperlukan untuk metode manis ini adalah berapa? Nah kalau untuk langsung jawabannya itu mudah. Kita 20% dari berapa? Itu mudah. Tapi kita coba kalau soal ini kita belajarkan ke anak-anak ini bisa seperti apa?
Nah, saya buatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tidak sekedar menjawab berapa persen. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih pemahaman atau pemahaman siswa terhadap 100% itu kayak gimana sih? Karena saya pernah cobakan ke anak-anak, saya ngajar IPS, kelas 10 MIPA, 11 IPS, itu masih banyak ditemukan, masih banyak siswa yang tidak paham makna dari persentase. Nah, ini juga penting kita bawakan. Jadi, kita buat soalnya seperti ini. Ya. Kalau misalnya mencari 20% ya, di sini kan soalnya kayak gitu. Ya. 20% dari gula pasir. Nah, siswa setelah melihat soalnya, kemudian dengan ngecek tabel. Oh, gula pasir 40 gram. Berarti 20% dikali 40. 58. Maka yang dibuat 40 dikurangi 8. Selesai. Gitu ya. Nah, tapi kita akan coba kalau di kelas seperti apa. Nah, jadi di sini misalnya siswa mencari 8 ini pakai kalkulator. Kalkulator saya. Saya pakai kalkulator nih. Ya, 20%. Nah, untuk kalkulator yang ada di aksi ini, persen itu tidak ada. Nah, berarti kan pengetahuan tentang persen juga perlu diketahui. Oh, 20% itu 20/100. Nah, ini nggak bagusnya tidak tampil semua ya angkanya. Baru nanti dikali 1. Jadi sebetulnya walaupun kalkulator ada, tetapi kalau siswa tidak tahu apa yang harus ditekan, konsepnya seperti apa, tidak akan pernah dapat hasilnya. Jadi penting juga kalkulator. Jadi kalkulator digunakan juga untuk memastikan siswa memahami konsep maupun prosedur yang seharusnya. Ya, gitu ya. Jadi idenya seperti ini. Kalau sudah dapat 8, nah terus kita coba kembangkan. Kalau 20% berarti kan 20 ya. Berapa kali dia sampai 100? Ya, 20 tambah 20 tambah 20, oh berarti ada 5 kali. Nah, pada 20% pertama dia 8. Berarti 20% berikutnya atau 40% berapa? Nah, ini kalau Bapak Ibu lanjutkan, ini sudah merupakan barisan atau ada pola. Ya, jadi 8, 16, 24, 32, 40, ini pola. Nah, kalau kita mau mengaitkan dengan soal sebelumnya yang kita pakai barisan atau pola, kita bisa ajak. Nah, seperti apa pola barisan dari tabel ini? Itu untuk barisan. Nah, untuk konsep persennya, kita bisa ajak siswa untuk memakai diagram lingkaran. Kalau 20% itu seperti ini, berarti 20% sama saja dengan berapa bagian siswa melihat. Nah, yang seperti ini mungkin kita anggap remeh ya, tapi ini penting juga karena di media sosial pemberitaan yang ingin menyampaikan sesuatu itu biasanya juga menggunakan tampilan diagram, apakah diagram pie, diagram lingkaran, diagram batang gitu. Jadi mengenal, memahami diagram juga penting untuk anak-anak. Oh, 20% itu berarti 1/5 gitu. Kalau 1/5-nya ada 5 berarti 1. Berarti 100% sama dengan 1. Ya, halo? Suaranya mungkin bisa dikeras sedikit lagi karena ada peserta kita Bu Masrah terdengar. Ini bisa? Iya, bisa. Jelas sekali. Kasih Bu Chan. Oke, makasih Bu. Baik. Jadi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu ketika misalnya anak-anak sudah mendapatkan hasil, nah dalam pembelajaran kita bisa kembangkan, kita bisa eksplor lagi pemahaman siswa. Ini kaitannya dengan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi konsep-konsepnya itu kita eksplorasi. Nah, saya idenya seperti ini.
20%, oh 1/5 bagian. Nah, seperti apa sebarannya? Karena 20% itu adalah 8, ternyata ketika 8 ini dikali 5 berarti 40. Berarti 40 yang banyaknya gula pasir itu adalah 100%. Nah, maka ketika hilang 8 yang satu bagian, berarti tinggal 8 kali 4, atau 32. Nah, menampilkan dalam berbagai tampilan seperti ini bisa memperkuat konsep siswa, tidak sekedar, oh iya, 8, 40 kurang 8, 32, selesai. Enggak. Dah, kita lanjutkan. Nah, masih tentang persen. Kalau tadi tentang gula pasir, ya, Bapak Ibu bisa kembangkan untuk, atau bisa kita coba cek untuk bahan yang lainnya. Ya. Misalnya saya pakai tepung terigu. Oh, di sini harusnya tepung terigu harusnya. Nah, kira-kira konsep yang tadi sudah oke belum? Nah, kita pakai tepung terigu. Kalau di sini 250, dia 20%, berarti berapa? 50-nya ada 5, 250. Nah, berarti barisannya seperti ini. 50, 100, 50, 150, 200, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan barisan, kita minta polanya seperti apa? Gitu ya. Kalau dia pada 20% yang ke-6, di sini berapa? Ini juga memancing siswa untuk menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk dapat menentukan nilai yang selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan 8-nya ada 5, 40. Nah, kalau untuk kasus ini, kenapa 50? Gitu. Ini juga bisa kita tanyakan, padahal sama-sama 20%. Jadi dua soal ini bisa memperkuat atau menyembuhkan miskonsepsi kalau 20% atau masalah persentase itu nilainya tetap. Enggak ya, jadi persentase tergantung pada keseluruhannya berapa. Gitu ya. Pada di sini 8, kalau ini 20%-nya 50. Jadi mengapa berbeda? Nah, ini yang menarik untuk kita diskusikan di kelas. Oke. Nah, soal berikutnya tentang hidroponik. Sedikit lagi baru ini ya, Bu Yul ya. Nah, soal hidroponik ini ada di soal berikutnya. Ini soalnya masih 31, tapi kemungkinan memang akan dikembangkan Bapak Ibu untuk memperkaya kita, guru-guru maupun siswa, berlatih soal-soal yang mirip sama PISA. Oke, jadi di sini juga sama Bapak Ibu, ada masalah yang dibaca, ini masalah kontekstual tentang hidroponik. Nah, kemudian dimodelkan seperti ini. Jadi siswa menyimak dulu apa yang diketahui, kemudian mencoba menjawab berdasarkan apa yang disediakan seperti ini. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa lihat, untuk menjawab soal ini nggak mudah. Ini. Jadi misalnya jika N adalah banyaknya paralelan besar, yang mana yang paralelan besar? Oh, yang pink ya. Dan M adalah banyaknya paralelan penghubung, yang mana yang penghubung? Nah, siswa juga menyimak. Betul. Kemudian buatlah sebuah rumus dalam N untuk menghitung banyaknya paralon penghubung berbentuk yang bengkok ini. Nah, ini kan nggak mudah ya. Jadi siswa menghubungkan ada soal sebelumnya kayaknya. Sebelum sampai ke sini ada soal yang lain. Oke. Lima menit lagi ya, Bu Yul ya. Oke. 5 menit lagi siap-siap untuk poin pertama ya Bu Jacan. Langsung 2 aja deh biar cepet. Oke Bapak Ibu, jadi gini, kadang-kadang kita menganggap ini soalnya gampang gitu. Tapi coba kita
kita coba berikan kepada siswa. Artinya gini, kita jangan puas dengan jawaban yang benar saja, tapi bagaimana siswa memperoleh jawaban itu yang perlu kita kejar. Nah, contoh seperti ini misalnya. Atau siswa suruh membaca, kemudian berapa banyak paralon penghubung berbentuk seperti ini yang diperlukan untuk 5 baris paralon besar. Mengapa dia termasuk HOTS? Ya, karena dia harus memperhatikan. Yang ini paralon besarnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Terus yang diminta, oh ya, oke. Nah, kemudian paralon yang bentuknya seperti ini, pada gambar yang ini ada berapa, dia juga harus hitung. Setelah dia dapat hasilnya, untuk menjawab berapa pipa yang kuning ini untuk 5 baris, itu tidak langsung bisa dijawab. Jadi berdasarkan pengamatan. Gitu ya Pak, jadi Bapak Ibu, soal-soal HOTS tidak harus soal-soal yang sulit, tetapi soal-soal yang meminta anak untuk merenung sedikit gitu ya, untuk menggunakan pengetahuannya. Oke, sekarang kita coba untuk kalau pakai kalkulator. Ya. Jadi kita bisa mengajak siswa seperti tadi berpikir induktif, ya. Kalau paralonnya 1, oh ini soal yang saya pakai soal yang satu lagi nih. Saya pakai soal yang satu lagi Bapak Ibu, yang ini. Waalaikumsalam, oi. Ya Bu. Bisa di close nyala. Belum Bu, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silahkan, boleh langsung. Enggak dinyalakan itu ya. Enggak dimatikan mic-nya. Oke, Bapak Ibu. Nah, soalnya seperti ini. Jadi ada satu model. Jadi soal gambarnya sama, tapi pertanyaannya bisa ditambah-tambah ya. Nah, ini di sini ditanyakannya pipa yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau 10 paralon besar, berapa dibutuhkannya? Nah, kita bisa pakai kalkulator seperti ini. Nah, kalau untuk 1 paralon yang besar, ya pipa penghubungnya kan nggak ada, berarti 0. Kalau paralonnya 2 yang besar, berarti pipa penghubungnya 1. Nah, untuk dapat 0 dan 1, siswa harus menyimak ya, meneliti kembali, memastikan kembali gambarnya, kemudian membuat tabel. Nah, Bapak Ibu, keterampilan membuat tabel itu juga perlu kita latihkan. Karena penggunaan tabel biasanya kita gunakan untuk berbagai masalah, di mana di sana ada klasifikasi. Terus seperti itu. Nanti kalau 1, 2 dan seterusnya, nah kita bisa meminta siswa kalau untuk paralon tertentu yang kita simbolkan dengan N berapa. Nah kita bisa pakai kalkulator. Jadi saya sampaikan tadi barisan yang punya pola itu bisa kita hubungkan dengan fungsi. Berarti dia punya variabel kan. Ini fungsinya apa Bu Yul? Ya. Nah, kalau kita pakai kalkulator, siswa akan mencoba-coba pola yang ditemukan. Ya. Apakah N kurang 1 misalnya? Nanti dia coba-coba. Ya, dia coba-coba seperti itu. Dan apakah dia cocok dengan jawabannya? Nah, mungkin temannya ada yang model yang lain lagi seperti itu. Jadi kalkulator digunakan untuk mencoba-coba jawabannya untuk untuk sebagai bahan diskusi gitu. Seperti itu. Oke, sedikit lagi. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Jadi soal berikutnya ini diminta rumus ya.
Jadi dari tadi latihan soal yang di awal tadi, menggunakan pola juga sama, siswa menemukan rumusnya. Nah, dari latihan-latihan seperti ini kita bisa bisa mengembangkan ya dengan soal-soal yang lainnya, di mana ada keteraturan atau ada pola sampai kemudian ada fungsi. Ini dari tadi saya mau tekan. Oke, jadi kalau ini runningnya bagus, jadi Bapak Ibu kalkulator ClassWiz ini nanti akan memunculkan langsung dua fungsi seperti ini yang tampilannya seperti tabel. Nah, saya tidak yakin apakah kalkulator yang Bapak Ibu miliki memiliki keunggulan seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kita atau memudahkan siswa untuk melihat hasilnya, melihat hasil X dan Fx ini satu kaligus tanpa harus kita menginput satu-satu. Itu dari keunggulan dari ClassWiz. Oke, pas. Langsung giveaway atau saya jawab dulu, Bu? Oke, Bu, ada yang mau ditanyakan? Kita bisa berdiskusi dengan Bu Chandra sehubungan dengan materi. Memang kalau kita lihat dari paparan bahwa yang hot itu tidak selalu yang sulit, tapi adalah soal-soal yang membutuhkan beberapa langkah atau step pemahaman dari peserta didik kita sehingga dia bisa memahami masalah sehingga bisa diselesaikan dengan sangat baik sekali. Jadi membutuhkan literasi ya Bu Chandra ya? Membutuhkan literasi. Oke, ini ada chat dari ada pertanyaan dari Bapak Tajudin. Oh iya, gimana? Bagaimana mendownload aplikasi Casio FX 991EX emulatornya? Apakah ini kita jawab dulu atau kita giveaway? Saya rasa giveaway dulu mungkin ya Bu Chan ya, karena 839. Setelah itu baru kita jawab pertanyaan Bapak. Ada ini sih ya, nanti Pak siapa tadi yang bertanya ada di dalam grup ini nggak LCS nggak? Nanti kita share di sana aja video tutorialnya. Ya sip. Ya nanti kita share video tutorialnya ya Pak ya. Kita cobakan. Iya. Kalau seandainya masih gagal masih kita dihubungi lagi. Nanti nomor Bu Chan-nya ada. Kami siap membantu untuk itu. Oke. Tolong mungkin siapa Mbak Lisa atau Pak Khairuddin mungkin ada di room. Ya, bantu share link ya. Link grup LCSC, mungkin teman-teman bisa masuk ke sana supaya semua informasi termasuk link yang bisa Bapak Ibu ambil ya, aplikasi yang tadi ini yang dari Pusmenjar ini bisa diambil. Nanti saya kasih link drive ya. Oke. Bapak Ibu, untuk emulator ini kita masih bisa menggunakan free. Itu salah satu fasilitas dari Casio Edukasi Indonesia, sehingga di masa pandemi ini Bapak Ibu bisa menggunakannya juga murid-murid kita di rumah tentunya. Bagi peserta didik kita yang mempunyai laptop ya Bu Chan-nya, laptop atau komputer, karena di HP itu belum diapakan. Belum dipublikasikan, masih dikembangkan ya, masih dikembangkan aplikasi sudah ada ya dalam bentuk app mungkin. Oke ya Pak ya, aja tanggal mainnya. Ya, sip. Sehingga lebih praktis dan bisa digunakan kapan dan di mana saja. Oke, ya kalau saran saya sih Bapak Ibu, kita sebagai guru matematika itu tidak boleh membatasi saja pada satu tools ya. Kita juga boleh menguasai atau memahami segala macam tools itu supaya apa? Kadang-kadang tools itu bisa powerful di masalah yang satu, tapi tidak untuk masalah yang lain. Jadi ketika kita kaya dengan berbagai tools itu, kita bisa mengoptimalkan sesuai dengan masalah yang kita temui. Oke, nah, salah satunya saya sarankan ClassWiz ini kerennya di situ. Oke, Bu Chan, kita tunggu langsung ya giveaway ya. Ya, karena diskusi kita semakin lama semakin hangat nampaknya. Makasih. Baik, ini soal yang pertama, mudah-mudahan ya. Tadi sempat
satu slide saya Keluar ya. menayangkan apakah 4 fungsi dari kalkulator saintifik. Berapa lama waktunya, Bu Chan? Ibu Yul yang ini aja kan, saya stop screen ya. Oke, Bapak Ibu. Kasih waktu Kita dengan pertama 2 menit. 2 menit ya. Sebutkan 4 fungsi dari kalkulator saintifik. Begitu ya, Bu Chan ya? Iya. Bapak Ibu silahkan boleh di chat atau langsung. Iya. Di chat aja, kalau di chat ketahuan ya? Oh, di chat ya? Di chat tapi kirimnya ke saya kah? Begitu? Oh, langsung ya. Oke, Bapak Ibu peserta diskusi kita pada malam ini. Tapi saya nggak punya Pertanyaan nama, Bu. giveaway-nya, apakah sebutkan 4 fungsi dari kalkulator saintifik? Langsung dikirim ke Ibu Chan. Oh, Beliau ya, berarti akan bisa, ya. baca. Gitu ya, Bu ya? Iya, secara Japri. Japri di ini ya, di chat. Langsung Web di Japri di chat. Bisa jawab, Bu? Ya, silahkan Mas Mufid. Ditulis jawabannya ditulis. Ya. Oh, ditulis ya? Ya, ditulis di kolom chat, Pak. Siapa Iya, yang Bu. cepat? Ya, siapa yang cepat? Langsung ke Bu Chan. Oke, Bapak Ibu, betul sekali yang katakan Bu Chan bahwa kita tidak hanya membutuhkan satu tool saja mungkin pada saat pembelajaran yang seperti sekarang ini. Karena masing-masing tool punya kelebihan dan kekurangan. Oke, Bapak Ibu langsung saja di chat, langsung di chatnya ke Ibu Chan, boleh? Pak Tajudin jawabnya everyone untuk menghitung. Ya, ada 4 ya, Pak? Ada 4. Isinya ada 4. Representasi, komputasi, afirmasi. Oke, dibilang langsung. Bagaimana nih, Bu Ya, Chan? satu lagi. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Oke, boleh Pak. Silakan Pak, satu lagi. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Komputasi. Komputasi. Ya, komputasi untuk menghitung ya. Yang kedua, Ya. Afirmasi. afirmasi. Bagus untuk memeriksa jawaban siswa betul atau salahnya. Yang ketiga, Pak? Representasi. Iya, seperti yang dilakukan Pak Chan tadi, Ibu Chan tadi ya, dalam menyampaikan materi. Oke, satu lagi Pak. Yang sangat penting sekali dalam penanaman konsep siswa. Satunya. Yo, Bapak Ibu yang lain masih ada waktu. Ya. Satu lagi Pak. Ya, Bu. Halo, jaringan. Terdengar Jaringan, jelas Bu. Pak, jaringannya terdengar jelas. Suara Bapak jelas sekali. Terdengar ya, Bu? Terdengar. Satu lagi apa Pak? Untuk pemahaman konsep siswa butuh ini. Kalau salah diulang-ulang lagi. Ah, itu namanya apa ya? Oke, Ibu Titi, kami ulang lagi giveaway malam ini menanyakan, tuliskan 4 fungsi dari kalkulator saintifik. Nah, untuk itu Ibu Titik bisa jawabnya Japri langsung Ibu Chan. Atau raise hand juga boleh. Halo, saya boleh jawab. Oke, Ibu dari Halo. Ibu dari mana, Ibu? Ya, Ibu dari mana? Dari Cianjur, Ibu. Namanya siapa, Bu? Etik. Ibu Etik dari Cianjur. Oke. Bu Etik dari Cianjur. Bagaimana, Bu Chan? Kita dengarkan jawaban Bu Etik. Saya sudah japri Bu Chandra, tapi nggak apa-apa diomongin di sini ya, Bu ya. Iya, boleh, Bu. Ya. Representing itu representation, computation, exploration, sama affirmation.
Iya, betul. Oke. Selamat Bu Eti. Dari Cianjur Ya, ya. nanti menyimak ya. Terima Oke, kasih. sebenarnya juga masih banyak yang jawab ini Bu Chan, kayak Bu Nuraini, kayak Pak Tajudin tadi ya. Berarti yang beruntung malam ini Tapi giveaway yang tadi pertama belum adalah lengkap ya, Ibu. Pak Tajudin. Belum ya, Pak Tajudin. Pak Bungkos tadi Bu, Oh, Pak Bungkus. lengkap Oh, tadi berapa? karena Halo, Bu. kendala jaringan. Ini dengan Pak Tajudin ini, Bu. Waktu Nanti Bu bilang Eti jaringan ya, tapi Bu Chan. bisa. Halo. Iya, halo. Iya, saya sempat tadi menjawab satu opsi, satu bagian, yaitu untuk menghitung, untuk komputasi. Kemudian kedua untuk menguji jawaban siswa kalau mereka mau melakukan asing. Kemudian menampilkan juga hasil jawaban yang bisa dia representasikan. Kemudian terakhir bisa memunculkan grafik yang diinginkan siswa. Bisa didengar, Bu? Oke, jawabannya betul semua. Oke, Bu Chan, Oh, silahkan. iya. Gimana kita nih? Saya nggak terlalu bisa kelihatan nih Bu Yulina. Ya. Tapi yang paling benar tadi Bu Eti ya. Ya maksudnya paling cepat sampai paling benar. Paling cepat sampai paling benar. Yang pertama saya Bu, tapi terkendala tadi. Ya kurang satu Pak. Tadi. Ya kurang satu Pak. Dimintanya 4. Kurang satu. Oke. Kalau begitu kita langsung giveaway yang kedua mungkin ya. Oke. Yang kedua ya Bapak Ibu. Siap-siap. Berarti Jangan sistemnya gini. di chat aja Bu. Bu Chandra. Kalau Iya. dari giveaway yang pertama sebaiknya langsung di chat saja. Chat langsung ke Bu Chandra mungkin ya. Tapi nggak masuk Supaya- Ibu. Oh, nggak masuk ke Ibu. Iya. Bisa, Atau ke Bu. Bu Yul aja. Oke, kalau ke saya Coba bisa saja dibacakan. privately nanti saya bacakan nanti Bu Chandra yang jawab gitu. Iya. Supaya lebih apa ya? lebih apa? Lebih jelas ya Bu ya. Oke, untuk Langsung aja giveaway- sudah Bu. Biar seru Bu. Ini kan Oh, biar teman-teman seru sudah kayak bisa tadi. buka mic ya. cepat langsung jawab Ah. gitu ya. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, Oke, kita siap, sistem siap. untuk giveaway yang kedua nampaknya semakin hangat karena diskusi kita menyambung, kita sama-sama memperhatikan fokus pada tayangan Bu Chan. Jadi Alhamdulillah. semakin cepat yang benar jawabannya akan mendapat giveaway yang Berarti kedua. tadi Bu Oke. Eti ya. Mohon Bu Eti dari teman-teman Cianjur. panitia meminta data dari Bu Eti untuk dapat dikirimkan giveaway. Oke, soal giveaway kedua. Biar saya Ya, silakan Soal Bu Chan. giveaway kedua. Ya gimana? Ibu siapa Bu Chan? Bu Eti ya kalau nggak salah. Ya Bu ya. Bu Titik Ya, dari saya Cianjur. Bu dari Cianjur. Oke, mohon Ibu dikirimkan Sukma itu ya? alamatnya Baik, kami Ibu. akan mengirimkan japri ke Ibu ya. Mohon dibalas ya. Sebentar. Oke, Pak. Mas Mufid akan mengurusnya ya Bu Eti ya. Oke, lanjut Bu Chan. Baik. Ya, soalnya gampang yang kedua. Bapak Ibu siap? Langsung saja nyalakan mic-nya. Begitu ya Bu Yul ya? Iya Bu Ya, Yul ya? sip. Ya, siap. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi ada soal Oke, Tadi sistemnya sempat Bu Chan. saya Ya. menanyakan soal. Sistemnya dinyalakan mic, kemudian perkenalkan nama dan tempat asal ya, Bu Chan ya. Iya. Iya. Oke, silakan Bu Chan. Oke, siap-siap. Oke, siap-siap. Kalau memperhatikan pasti bisa. Tadi untuk membuat tabel menggunakan kelas itu menggunakan menu berapa dan namanya apa? Oke, silakan Bapak Ibu, tadi Bu Chan memperlihatkan soal ada yang menggunakan tabel. Nah, untuk menggunakan tabel tersebut di kelas Swiss ada fasilitasnya. Nah, sekarang menu berapa dan apa namanya? Bapak Ibu.
Silahkan dibuka mikrofonnya, kenalkan nama dan sekolah asal. Di tabel bisa disajikan dengan Classwiz. Siswa kita nanti bisa mengeksplorasinya, rumusnya yang digunakan itu apa, sehingga memudahkan siswa memahami konsep, menemukan bentuk barisannya seperti apa, sehingga jawaban bisa dieksplorasi siswa kita untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang diberikan pada soal sesuai dengan KD yang diminta. Jadi, giveaway kita yang kedua, tabelnya namanya, tabel itu di Classwiz itu menu berapa dan apa namanya Bapak Ibu? Namanya. Begitu ya Bu Chan ya? Oke Bapak Ibu, ada menu tadi di Classwiz. Menu berapa ya? Menu Classwiz ini ada berapa menu? Dan untuk tabel menu yang keberapa? Menu 9. Menu 9 dari mana? Tabel. Apa? Tabel. Mantap. Ya, siapa Pak? Karena nggak ada yang jawab, ya saya Ardiliansa. Oke, menu 9 dan satu lagi namanya? Berapa kali ya? Ardiliansa kayaknya udah berkali-kali deh Bu Chan. Aduh, ya dihibahkan Pak. Boleh, nggak apa-apa. Karena tadi udah lama nggak dijawab. Kalau gitu nih, ya kalau gini, kalau Pak Ardiansa mau hibahkan, boleh. Pak Ardiansa buat soal yang bisa dijawab oleh teman-teman. Oke, mantap. Silakan. Biar seru nih malam ini. Gini aja Bu, tanya aja yang peserta yang punya kalkulator Casio siapa gitu. Loh, nanti dapat. Bisa banyak Pak Ardiliansa. Oh gitu. Enggak, Bucan aja, Bucan biar Bucan aja. Saya aja. Ya. Oke, Ya, sebutkan 6 tahapan berpikir taksonomi belum revisi. C1 sampai C6-nya apa? Mengetahui. Indonesia boleh. Mengetahui, memahami, mengaplikasi. Bungkos. Oke. Mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta terakhir Bu. Bagaimana Bu Chandra? Gimana Bu Yul? Sebenarnya yang pertama bukan mengingat ya Pak. Mengingat ya, definisi Bu ya. Ya, buku akhirnya. Alhamdulillah. Iya, silakan. Alhamdulillah. Ya, demikian Bapak Ibu, kesempatan kita malam hari ini. Saya baru dapat kemarin nonton YouTube Prof. Suyanto, yaitu beliau berdialog dengan Bapak Gogot ya, yang menjadi atas pendidikan di Korea Selatan. Jadi beliau membandingkan pendidikan kita dengan pendidikan Korea Selatan itu seperti bumi dan langit dibilangnya. Itu sangat ditentukan pada kita gurunya. Maka kalau ingin berubah, berarti memang kita sebagai guru yang harus berubah. Nah, yang disarankan oleh Prof. Suyanto di situ itu adalah kita jangan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan katanya, tapi pembelajaran yang menantang. Oke. Nah, tantangan itu bisa kita desain dengan menyiapkan soal-soal yang sederhana, tetapi menantang siswa untuk mengeluarkan pemikiran terbaiknya dan berlatih bernalar. Kita pelan-pelan menaikkan level
tahapan berpikir siswa itu perlahan-lahan sampai ke tahapan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Jadi memang intinya harus dari kita dulu, Bu Yul. Iya. Kalau kitanya rasanya nyaman dengan 3 aja selesai gitu, ya udah nanti siswanya juga gitu. Di mana-mana kan siswa itu ngikut gurunya ya. Jadi kalau kitanya selalu kreatif, memberikan soal-soal yang menantang, itu otomatis akan menyenangkan. Menantang dulu, baru menyenangkan. Mungkin itu closing statement dari saya, Bapak Ibu. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 1 sampai tanggal 5, saya bersama teman-teman ber-20 akan mengikuti Samratulangi Award di Siameo Kitab. Itu juga akan mendapat pengetahuan lagi tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, tapi kaitannya sama STEM. Nanti saya akan juga bagi juga kepada teman-teman jika memungkinkan. Oke, semangat terus Bapak Ibu untuk menggali potensi diri demi siswa-siswi kita untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Ini gitu Bu Yul. Oke. Terima kasih Bu Chandra. Link Sebelumnya absennya, kami Bu. ingatkan kembali Ada di Bapak Pak? Ibu Di isi chat. link evaluasi dan Bapak Ibu yang pemenang giveaway untuk mengirimkan namanya kepada panitia supaya hadiahnya bisa dikirimkan. Dan satu hal yang sangat menarik dari Bu Chandra bahwa kita sebagai guru harus bisa harus memulai pembelajaran itu menantang. Setelah menantang baru menyenangkan. Luar biasa sekali. Dan saya sebagai protokol mohon maaf jika ada kata yang salah dan tidak tepat pada tepatnya dan mungkin ada statement dari Mas Mufid mungkin atau dari kawan-kawan Casio. Mas Mufid? Tidak kedengaran Mas Mufid? Oh enggak ya suaranya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Kita Bapak sudah Ibu. diskusi. Ya. Mas Mufid ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya buka ya. Oke, terima kasih pokoknya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, nampaknya nggak ada yang disampaikan. Baik, terima kasih pada kebersamaan kita malam ini. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi Selasa depannya untuk belajar dan belajar lagi untuk mempersiapkan pembelajaran kita di kelas yang lebih menantang sehingga peserta didik kita menyenangkan. Akhir kalam dari saya sebagai protokol, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya ya. Sampai jumpa Terima kasih di Bu, terima pertemuan. kasih. Ya, sudah jam 11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.